Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazrillahu waladdinul kulli wa kafa billahi sahih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur Ramadana unzila fil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Tama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini, hari ini, jam ini, dan di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul lagi di majelis taklim ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta istri, keluarga, sahabat, tabi dan tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita yang mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun ceramah tema saya pada hari ini yaitu fungsi Al-Quran. Apa sih kira-kira fungsi Al-Quran? Atau hanya sekedar bacaan, pajangan, alat sumpah, bahkan sebagai makhluk? Allah telah menjelaskan di Quran Al-Baqarah ayat 185. Seperti mukadimah yang saya sampaikan tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadana unzila fil Qur'an hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Yang artinya di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa dengan manusia? Kenapa tidak yang lain? Sebelumnya Allah telah memberi amanat kepada langit, bumi, dan lain-lain. Tapi mereka enggan memikul amanat tersebut. Yang terjadi di Al-Quran surah 33 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayahminaha wa asfaqna minha wa hamallaha insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat, yaitu apa? Al-Quran kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semua enggan memikul amanat itu. Lalu dipikullah oleh manusia. Oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Kenapa zalim dan bodoh? Karena mereka tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apabila kita tidak menggunakan petunjuk sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kita adalah orang-orang yang bodoh. Karena kita diberikan potensi yang Allah berikan. Adapun potensi yang Allah berikan yaitu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu apa kata Allah? Sedikit sekali kamu bersyukur. Barang siapa juga yang kurang bersyukur, yang atas akan nikmatnya. Telah terjadi di Al-Quran Al-Araf 179. Walaqad zarana izahanam kasirom minal zini wal insa lahum qulubul la yafqahuna biha walahum ayanul la yubsiruna biha walahum azanul la ya'mauna biha. Ulaika kal an'am bal hum adhol
ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bagaimana hewan ternak tersebut? Kita lihat saja seperti pada hewan peliharaan kita, seperti ayam. Apa kegiatannya? Pagi mereka keluar mencari makan, sore mereka kembali, dan malam untuk tidur kembali. Apakah kita mau seperti hewan? Apabila kita tidak menggunakan petunjuk yang Allah berikan, yaitu Al-Quran, maka kita itu sama saja seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Yang kedua, yaitu penjelas bagi manusia. Kenapa penjelas? Karena Allah telah menjelaskan di Al-Quran tersebut bahwasannya bagaimana kita menuju ke surga, ya Allah. Sama halnya kita punya penyakit, kita datang ke dokter, kita diberi obat lalu dijelaskan oleh dokter tersebut, maka sama halnya Allah telah memberikan obat, yaitu Al-Quran, dan kita di situ Allah telah menjelaskan, lalu kita laksanakan. Dan yang ketiga, pembeda antara hak dan yang batil. Karena hak pasti hak dan yang batil pasti batil. Hingga akhir zaman kelak, dari ujung dari Nabi Adam sampai kita saat ini, yang hak tetap hak dan yang batil tetap ada yang batil. Tergantung kita hanya mau mengikut hak atau yang batil. Contohnya yang hak yaitu Nabi Adam, lawannya adalah iblis. Lalu selanjutnya siapa? Nabi kita, Nabi Ibrahim, lawannya Raja Namrud. Sedangkan Nabi Musa lawannya Fir'aun. Nabi Isa lawannya Herodes. Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad yaitu lawannya Abu Jahal. Tergantung kita memilih yang mana, hak dan yang batil. Hak dan yang batil. Maka kita sendirilah yang memilih. Maka barang siapa kita memilih yang tengah-tengah, hak dan yang tak batil, itu sangatlah zalim. Telah terjadi di Quran An-Nisa ayat 150 sampai dengan 151. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada mereka dan kami mengingkari sebagian, serta bermaksud mengambil jalan tengah. Maka kata Allah, merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya, dan kami sediakan itu orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Maka kita sudah sepantasnya mengikuti apa maunya Allah, yaitu sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Maka ceramah yang singkat saya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah. Unzur man qala wa tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.